Alhamdulillah ya Allah kafiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan la yanqatu wa la yazidu wa la yakmulu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Adada ma hamidakal hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah musholat yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, satu-satunya zat yang senantiasa memberikan banyak nikmat serta kebaikan. Allah yang telah memudahkan semua urusan kita, Allah yang melindungi kita dari segala keburukan, dan Allah juga lah yang memilih kita di antara sekian banyak kaum muslimin untuk hadir di salah satu tempat terbaik menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah di musala kita cintai. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Sambil menunggu datang waktu isya, maka kita isi dengan kewajiban kita yang lain, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah jalankan sunnah-sunnahnya dari hari kiamat kelak dapatkan syafaat dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di kesempatan malam nanti berkat ini kita patut bersyukur kepada Allah kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mendoakan berkah di antara jamaah ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang beruji dengan masalah, dan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Dijadikan setiap musibah sebagai penghibur dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Ketua BKM Mushola Atur beserta seluruh jajaran pengurus, jazakumullah khairan. Terima kasih atas semua kebaikannya yang telah memfasilitasi kajian malam hari ini. Kita doakan siapapun yang berbuat baik untuk mushola ini, semoga Allah berikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Allah mendatang semua urusan kebaikannya, dan Allah catat lelahnya ngurus jamaah sebagai penggugur dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidah, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Selanjutnya di malam ini, kajian malam ini tentu adalah bagi saya adalah kajian terakhir di tahun 2024. Kita sudah masuk di bulan Desember. Berarti ini kita berada di penghujung tahun 2024. Kalaupun ketemu lagi bulan depan sudah masuk tahun 2020. Tidak terasa ya, 2025. Perasaan saya waktu kecil pikirin tahun 2000 sampai gimana 2000. Ternyata tahun 2020 jauh 2024. Ya alhamdulillah, ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita jemaah ya. Jadi di antara nikmat yang Allah berikan adalah diberikan umur, kesempatan usia kita
yang mudah-mudahan bertambahnya usia, bertambahnya umur, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur itu nikmat, ya. Umur itu bagian daripada nikmat, maka tidak ada satu nikmat yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar dan sering juga kita baca, Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil." Di satu saat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Berarti semakin banyak nikmat, hisabnya semakin banyak. Semakin banyak nikmat, hisabnya semakin berat. Semakin banyak nikmat, hisabnya semakin lama. Pertanyaannya, kita di akhirat hisabnya pengen ringan apa berat? Hisabnya pengen lama apa sebentar? Di dunia nikmatnya pengen banyak apa dikit? itu kalau kata orang Bekasi pinter kodek gitu ya. Pinter kodek kan gitu. Jadi pengen nikmat banyak tapi hisabnya dikit. Sementara tidaklah ada satu nikmat kecuali akan dimintai pertanggungjawab. Makanya kata Nabi dalam riwayat yang ini, Nabi bersabda, agar terlalu pada ma'afid yaumul qiyamah hatta yas'ala an umrihi bima. Tidak akan bergeser kita pada hari kiamat sebelum Allah bertanya an umrihi bima. Umurnya dihabiskan. Jadi umur yang sekarang kita ada di dalamnya, yang sedang terus bertambah, kan tiap hari umur bertambah. Jadi jangan berpikir umur bertambah pas ulang tahun doang. Tiap hari umur bertambah. Maka tentu semakin banyak umur kita, semakin banyak kesempatan kita hidup di dunia, berarti hisabnya semakin panjang. Karena tadi setiap nikmat akan diminta pertanggungjawaban, dan umur salah satu di antara pertanyaan pada hari kiamat, an umrihi bima. Umurnya dihabiskan dulu. Muncul lagi pertanyaan, berarti kalau umurnya panjang, hisabnya panjang. Kalau umurnya pendek, hisabnya juga pendek. Kita mau dihisab panjang apa pendek? Hisabnya pengen panjang pendek? Umurnya pengen panjang pendek? Gimana nih nemuin titik tengahnya nih? Ya, RT mau panjang umur apa pendek? Hah? Apa? Panjang, masya Allah. Gak apa-apa, hisabnya berat nih, gak apa-apa. Oh tenang gitu, tenang, gak apa-apa. Iya, pokoknya RT, bahkan beliau katanya pengen jadi RT seumur hidup. Gak. Ya tenang aja udah. Udah kita coblos besok ya. Jadi umur pengen panjang, tapi hisabnya berat nih, masa-masa gitu. Tapi ada kabar gembira dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu siapa? Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini kabar gembira dari Nabi. Dan peringatan apa dari Nabi? Wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya orang adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Jadi kita ada dua pilihan, mau ambil yang mana. Kalau sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan amalannya baik. Ada juga yang kedua, umurnya panjang tapi amalannya jelek. Makanya saya tidak tersinggung, tidak marah kalau ada orang ini di musola, di masjid, aki-aki mulu misalnya gitu. Kenapa? Ya bagus. Karena dia pengen umurnya panjang dalam taat beribadah kepada Allah. Dan itu akan menjadi manusia yang terbaik. Dan sejelek-jeleknya manusia kata Nabi siapa? Yang panjang umurnya tapi amalannya jelek.
dalam sholat? Ada nggak aki-aki yang mau ibadah? Banyak. Umurnya panjang, amalnya jauh. Berarti ini seburuk-buruknya manusia. Maka pilihannya ada di kita. Kita tentu doanya tidak cukup umur yang panjang saja, tapi kita minta umur yang panjang, sehat walafiat dan dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur panjang kalau sakit dulu ya bisa. Umur panjang tapi nggak ibadah ya hancur. Jadi kita pengen umurnya panjang, sehat walafiat dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi jamaah sekalian, mengenai umur ini ya kan akan dimintai pertanggungjawab. Kalau kita doa kita umur panjang nggak apa-apa, cuma konsekuensinya adalah isi hari-hari kita dengan taat beribadah kepada Allah. Makin tua, makin semangat ibadahnya. Kenapa? Karena manusia itu jemaah dilihat bukan di awal, bukan di tengah, tapi ujungnya. Khairunas lil khawatim. Nanti sebaik-baik manusia itu lihat nanti ujungnya. Dan ini yang berat jemaah. Karena yang dinilai ujungnya, nanti ujung itu akan menentukan kita di mana. Di dalam kitab Arba'in Nawawi, yang karang Imam Nawawi, di hadis yang keempat, proses penciptaan manusia, Nabi menjelaskan hadisnya cukup panjang, tapi di bagian hadis itu ada kalimat begini kata Nabi: "Fa'inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha hijabun." Ada orang yang amalannya ya, dia melakukan amalan penduduk surga. Saking bagusnya amalan dia sampai-sampai menjadikan dia dengan surga tinggal sedekah lagi. Dan satu kali ngaji lagi masuk surga. Satu kali sedekah lagi masuk surga. Satu kali berbuat baik masuk, karena jaraknya sangat dekat, sangat dekat. Tapi apa? Tapi di akhir hayat dia melakukan amalan penduduk neraka. Ayat Tuhan, maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Kira-kira amalan penduduk surga apa aja? Amalan penduduk surga apa? Satu, ada yang mau masuk surga? Amalan penduduk surga apa? Salat, apa lagi? Bentuk ilmu, apa lagi? Puasa, bentar lagi. Ayo anak-anak apa? Yang bisa jawab dari pulang, ayo dulu. Apa? Zikir, Masya Allah. Apalagi ganteng? Apalagi? Satu lagi dah ya. Apa? Punya orang tua nggak? Punya orang tua nggak? Amalan ke surga orang tua gimana? Berbakti kepada orang. Itu amalan surga. Kalau amalan neraka apa? Amalan neraka apa? Ayo, amalan neraka. Syirik paling nomor satu, terus dengki, lagi jodoh, sombong, lagi nyekek botol, gimana? Amalan neraka kan? Ke botol apa dulu? Ya? Kalau botol saus mah apa? Ya? Jadi jamaah sekalian, azan yang Allah rahimani wa rahmatullah. Jadi berkaitan dengan amalan surga dan amalan. Tidak ada orang yang melakukan amalan surga ini. Saking rajinnya dia amalan surga, jarak dia amal surga tidak sekitar. Rajin sholat, baca Quran, puasa, bakti orang tua, amal tetangga baik. Kemudian kalau dia pemimpin, dia adil, dia amanah. Kemudian sama istri baik, anak-anak baik. Pokoknya amalannya baik. Jarak dia amal surga tinggal sebentar. Tapi yang terjadi di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Misalnya tadi sebutin berbuat syirik
Apalagi syirik itu dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Di akhir ayatnya dia melakukan dosa itu. Apa yang tadi? Kata Nabi SAW, maka orang itu akhirnya masuk ke dalam neraka. Padahal amalan di awal dan tengahnya baik. Karena ujungnya begitu. Dan apa kata Nabi selanjutnya? Ada seorang laki-laki, la ya'malu bi amali ahli nar, dia selalu melakukan amalan penduduk neraka. Ya mabuk, ya judi, ya zalim, berbuat syirik dan sebagainya. Amalan penduduk neraka dilakukan. Hatta yakum bainahu bainal jannah, sampai dia neraka tinggal sebentar lagi. Ini mah sekali lagi main judi juga, sekali lagi masang slot juga, neraka ini. Jadi amalan nerakanya sudah terbang. Tapi apa yang terjadi di akhir hayatnya? Dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Misalnya taubat, misalnya dia menyesal atas semua yang dia lakukan selama ini, dan taubatnya diterima. Dengan itu dia masuk ke dalam. Masih ingat seorang pemuda yang membunuh 99 itu kan, ditambah lagi 100 karena dia tanya kepada seorang rahib, dijawab apakah ada pintu tobat? Enggak. Orang kayak kamu gak ada diampun. Maka dia kesel, marah, akhirnya membunuh seorang rahib, menjadi totalnya 100. Pertanyaannya, orang ini tobat akhirnya tobat diterima nggak? Pertanyaannya, orang ini melakukan amal soleh yang lain nggak? Enggak. Karena dia baru niat tobat dalam perjalanan meninggal, jadi belum ada amalan. Dia belum melakukan sholat, dia belum puasa, dia belum macam-macam, belum dia lakukan. Dia hanya baru bertobat di akhir hayatnya. Padahal orang ini apa? Pembunuh. Pembunuhnya nggak tanggung-tanggung. 99 plus 1, yang satunya tadi rahib, orang yang ahli ibadah. Jadi kita kalau membunuh sampai 100 orang, hukumannya apa? Pasti mati. Hukum membunuh 2-3 orang aja bisa mati. Hukum apa? Membunuh satu keluarga bisa dihukum mati. Apalagi ini membunuh 99 plus 1, jadi totalnya berapa? Wah, ini orang kebangetan banget dosanya. Jarak dia aman neraka itu tinggal sebentar, dikit lagi itu masuk neraka. Tapi ternyata Allah datang dengan pertolongan, dengan taufik dan hidayahnya, akhirnya orang ini bertobat. Baru tobat, terus bicarain sama si seorang yang berilmu tadi, kamu pindah, jangan di sini karena di sini penduduknya jelek. Jadi kamu pindah ke kampung sana dah. Akhirnya mau nggak mau dia ada pindah. Baru saja berjalan, sudah melakukan tobat, baru dalam perjalanan, di tengah perjalanan dia meninggal. Jadi belum ada amalan itu. Tapi dengan itu ya dia bisa masuk ke dalam surga Allah. Karena apa? Menutup akhir kehidupannya dengan husnul khatimah. Dan ini adalah cita-cita kita semua. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Makanya karena yang dinilai itu ujungnya, yang dinilai itu akhirnya, ini yang jadi berat ya Pak. Inilah yang menjadikan kita semakin apa? Berat. Beratnya gimana? Ya tadi berarti karena kita nggak tahu ujungnya di mana, kita nggak tahu ujungnya sampai kapan, maka disinilah kita dituntut untuk memiliki sifat istiqomah. Sifat apa tadi? Istiqomah. Karena kita nggak tahu apakah ini pengajian terakhir kita, ya. Apakah tadi sholat maghrib terakhir? Gak ada yang tahu. Dan salah satu hikmah kenapa ajal dirahasiakan, ya, adalah agar kita tetap istiqomah. Karena ajal tidak ada yang, kalau ajal dikasih tahu gimana? Musola sepi kan orang. Misalnya izin PRT, berapa jatah umurnya PRT? Tahu nggak jatah umurnya?
Seandainya tahu misalnya Pak RT daftar umumnya 89 misalnya. Nyampe ke 89. Berarti jadi RT berapa periode ya? 89. Bisa banget gitu. Misalnya 89 tahun. Pertanyaan saya, sekarang usia berapa Pak RT? Saya nanya Pak RT kenapa jadi tim hore ini? RT usia? Hah? 50 ya, 150 jadi 50 ke 80 tuh 89 berarti kurang lebih 40 tahun lagi jalannya masih kuat kan di 40 tahun lagi, amin. Itu apa? Misalnya 40 tahun lagi udah tahu umur Pak RT, pertanyaan besok mau sholat nggak besok dulu? Ya matinya masih 40 tahun lagi, mau sholat nggak besok? Bener nih. Saya nggak percaya ya. Lah, mati masih lama, tenang aja masih lama. Masih bisa nyekek motor dulu ini masih. Sebab dua sebab masih dapat ini. Ya kita termasuk saya. Kalau tahu umur saya masih panjang, ini jadi ustaz pernah dulu kayaknya. Iya. Ustaz dalam cuti 12 tahun. Artinya apa? Kita ini jamaah, kenapa kita masih isi ibadah? Karena nggak tahu besok apa tak tahu. Ini hari terakhir kita. Makanya dulu isi. Siapa yang tahu umur jamaah sekalian? Ya oleh karena itu jamaah sekalian, karena kita nggak tahu ajal kita, maka wajib kita istiqomah. Karena yang dinilai apa? Ujungnya. Doa istiqomah itu, doa husnul khotimah itu sebelum meninggal. Doa husnul khotimah itu apa? Sebelum, kadang-kadang kita udah telat, udah meninggal baru, ya udah sana meninggal. Semoga husnul khotimah. Husnul khotimah gimana? Matinya lagi tawuran, tawuran. Nah iya, telat. Jadi kalau doa husnul khotimah itu adalah sebelum, karena kita pengen akhir kita itu dalam keadaan. Cuma kan kita kalau didoain begitu nggak terima. Misalnya saya bilang mudah-mudahan husnul khotimah dibaik dulu gitu lagi. Iya, artinya kita nggak terima gitu. Padahal kalau ada orang tua begitu, aminin jangan gitu. Mudah-mudahan husnul khotimah ya amin ya Allah. Saya pengen banget wafat dalam keadaan sebelum mau udah mati mah kita nggak tahu mati masih aku mati ya Allah temen gue itu sore banget dia mah mudah-mudahan husnul khotimah udah mana mati di tempat gabla itu waduh. Nah ini tadi jadi husnul khotimah itu adalah doa sebelum doa ya, dan jangan tersinggung kita kalau ada orang yang mudah-mudahan kita istiqomah ya Allah cabut yang kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kalau udah mati begitu didoain bagaimana baik lagi. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita berharap keistiqomahan kita dalam ibadah ini mendatangkan kebaikan yang baik. Makanya kenapa ajal itu dirahasiakan seperti itu? Gak membayang ya kalau setiap kita tahu umurnya berapa? Waduh, musola ada orangnya. Yang mau sholat kira-kira siapa? Yang mau mati kan gitu. Bang, sholat yuk. Gue masih 15 tahun lagi. Belum sholat ya, gue hari apa? Nah RT, besok ya hari ini. Besok iya, patutnya ada sholat lain. Ya itu artinya Pak, kita ini kalau tahu aja kita, saya enggak, kalau tahu aja besok, kayaknya malam ini gak tidur deh. Dia gak mau, pokoknya ajar deh. Kalau tahu kalau apa ya udah. Kalau tahu besok aja. Makanya jemaah sekalian, ya kita berharap bahwa ya dalam keadaan apapun Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terbaik. Ya. Apakah yang terbaik itu matinya di masjid? Belum tentu. Ada orang matinya di masjid, tapi habis nyolong kotak amal, kan gitu. Lalu matinya di masjid, masya Allah, beridik dia, gitu deh. Orang bener banget, gimana dibikin nggak ada kotak amal?
masjid tapi kan nggak bagus. Ya, sama seperti sama sahabatnya Pak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan beliau panglima perang. Pokoknya nomor satu lah. Dan yang mengalahkan pasukan kaum muslimin kan pada saat perang Uhud adalah Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid itu beliau sangat menginginkan gugur di medan perang. Karena dia tukang perang dan dia panglima perang. Pokoknya setiap perang mati nih. Dia berasal dari mati syahid. Tapi karena Khalid bin Walid ini jagoan, kagak mati-mati. Persis kayak berkata kan dia. Agak mati-mati jagoan ini. Nah, Khalid bin Walid itu setiap perang tangkap itu. Tangkap itu. Tangkap itu. Bahkan riwayat disebutkan Khalid bin Walid itu luka-lukanya itu bukan di punggung, tapi lukanya di depan. Kenapa? Karena Khalid bin Walid tidak pernah balik badan. Kalau perang mati dulu. Jadi dia sangat menginginkan wafat di medan perang. Karena jihad fisabilillah, gugur di medan perang adalah pahala yang besar Allah Subhanahu. Tapi apa yang terjadi? Jadi Khalid bin Walid wafatnya bukan di medan perang, tapi di kasur. Maksudnya di kursi rumah dalam keadaan sakit. Tapi Allah mencatat kesungguhan Khalid bin Walid wafatnya fisabilillah. Allah catat dia wafat fisabilillah. Walaupun wafatnya di rumah dikasih. Apa gitu? Kita pengen mati di pengajian kan? Pindah buat ngaji lagi begini ngaji. Pernah lihat ya ada rekaman ada seorang ustaz lagi ngajar. Terus Allah cabut nyawanya ada kan? Pernah lihat? Indah nggak begini kematian? Masya Allah mati. Ada mati yang lagi sholat. Iya kan? Sampai dia nggak tahu lagi. Imam. Masya Allah. Itu wafat kayak gitu tuh wafat yang sangat tinggi. Jadi kita ngaji sholat agak mati-mati kan itu masih ada nih. Ini tuh sholat pagi agak mati, agak mati. Seandainya wafat kita di rumah tuh, semoga Allah catat kita dalam wafat yang terbaik. Yang disebut dengan apa tadi? Husnul. Karena itu yang dinilai, itu ujungnya. Makanya jamaah sekalian ada ungkapan kata Nabi, barang siapa yang akhir dari kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Kata Nabi itu ada jaminan. Pertanyaannya lagi-lagi tadi, kapan kita matinya? Gitu. Kita kan pengen mau mati mengucapkan kalimat apa? La ilaha. Gampang nggak mengucapkan la ilaha illallah? Gampang. Tapi apakah mudah kalimat itu diucapkan menjelang kematian? Makanya perintah talqin lakin mautakum itu kata Nabi ditalqin mayit si calon mayit yang belum meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nanti dia bayar nasihat buat saya dan kita semua. Kalau orang tua gitu ya, biasanya orang tua yang wafat sudah berada di ujung itu, maka talqin ditalqin dibimbing untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kita mau orang kampung suka salah. Jadi namanya bukan kalimat-kalimat itu tapi suka apa? Nyebut mah, nyebut. Lah orang begitu, but aja gitu. Karena kadang-kadang suruh nyebut. Jadi kalimatnya adalah udah langsung aja dibisikin di telinga. Nanti dia dengar nih, begitu sudah mendengar dia ucapkan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau si calon mayat itu yang wafat telah mengucapkan la ilaha illallah, udah jangan ditanya lagi, udah karena itu kalimat terakhir. Itu udah alhamdulillah istiqamah lagi baik. Udah langsung udah silakan wafat gitu maksudnya. Jadi itu salah satu di antara kadang-kadang kita begitu. Saya pernah termasuk surat Yasin. Nah surat Yasin itu dibaca mau takut itu orang yang itu yang ngapain anaknya pagi nangis ada itu biasa
begini banyak di sini. Kesian itu karena apa? Ruhnya akan keluar. Ketika dia dicabut nyawanya Allah, maka salah satu kemudahan dengan membaca surat Yasin dan ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Kita pengen ke akhir kehidupan begitu dalam keadaan yang terbaik, walaupun matinya di rumah. Tapi kalau di masjid itu lagi sholat, ya, tidak itu ada tuh rekamannya, masya Allah, lagi sholat, ya. Jadi ada yang lagi tausiah, ada yang lagi jumatan. Bahkan wali kota Bandung saat itu, Kang Odin itu wafat jumatan pada saat sholat. Beliau juga sebagai wah hari itu ya, kematian yang dirindukan, apalagi wafat di Mekah dan di ya. Jadi saya Pak ada pengalaman unik. Satu hari di bulan November tahun lalu pernah umroh, itu ada jamaah udah sepuh, linglung Pak, jamaah terlinglung ya gitu, saya lupa ingatan. Jadi orang Cibarusa. Jadi waktu hari kedua di Mekah itu dia ngomong begini, balik lah, balik kemana Bang? Cibarusa. Nah ini kita baru nyampe, kita baru nyampe Bang. Kita kalau kebun gitu lah bahasanya. Jadi udah mulai ini nih, kehilangan ingatan. Nah apa yang terjadi jamaah? Ternyata si abah ini melupakan. Jadi hilang beberapa saat, kemudian temukan lagi. Karena pernah hilang, jadi Pak Kiai itu nyuruh saya, tolong jagain si abah kemana-mana bareng dia. Begitu sholat, kita sholat dulu nih Pak. Saat itu sholat Isya, maghrib Isya. Jadi si abah ini minum, begitu minum, baliknya lupa, minum azab dan lupa, begitu baliknya lupa. Jadi kita hilangnya itu 27 jam. Jadi sehari semalam lebih. Ditemukannya besoknya. Itu ditemukan di emperan kotor, lagi bengong, majelis ngomong itu, akhirnya ketemu, dibawa ke hotel, diurusin, dipegangin lagi, dijagain lagi, besoknya wafat. Begitu. Alhamdulillah gini, dia wafat dalam keadaan sedang berada di hotel, maksudnya di dekat jamaah. Banyak kalau dia wafatnya di luar, nggak tahu dan sebagainya, mungkin sulit melacaknya. Atas izin Allah dia wafat dan masya Allah dan masyarakat kita sebelum ya tadi dia disolatkan oleh ratusan ribu jamaah, bukan satu dua lagi, karena di Masjidil Haram ketika mensolatkan jenazah itu setiap ba'da sholat, misalnya habis maghrib tadi nih ada sholat jenazah, nanti habis isya ada sholat jenazah, besok habis subuh ada sholat jenazah. Dan kalau kita wafatnya di Madinah, maka kuburannya itu bersama para sahabat, yaitu di Baqi. Bayangkan jamaah sekalian, kuburan di samping Masjid Nabawi. Jadi jamaah haji dan umrah yang wafat dikuburkannya di situ. Bersama siapa? Ada Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali di situ, dan para sahabat yang lain dikuburkan di situ. Bayangkan. Jadi tentu kematian yang sangat indah diingini. Tapi jamaah umroh kalau ditanya nih, mau mati sekarang? Jangan gitu, ya tahu kan? Tapi kita pengen apa misalnya kita mau nggak sekarang mati zaman itu belum siap. Ya, tapi tadi kematian yang semacam itu yang kita disolatkan oleh ratusan ribu orang. Bahkan kalau untuk musim haji kemarin kan bisa kita yang bersolatkan jenazah. Masya Allah. Ya ini tentu kematian yang sangat tidak inginkan. Tapi kalau kita nggak mati di Mekah, di Madinah, nggak dikuburkan di sana, dikuburkannya di Walahir, kenapa apa? Yang penting wafat kita dalam keadaan husnul atau ujungnya seperti apa? Karena kata Nabi tadi ada orang yang amal soleh dan itu peringatan buat kita, yang ngaji ibadah jangan GR, jangan GR. Kita nggak tahu ujungnya bagaimana. Dan pelaku maksiat jangan putus asa. Dan kita nggak boleh merendahkan orang-orang pelaku maksiat. Kenapa? Bisa jadi dia bertobat kepada Allah. Kalau dia bertobat, tobat diterima, naik derajat di hadapan Allah. Kita hari ini ngaji, kita hari ini ibadah, tapi ujungnya berbuat maksiat.
Waliyahulillah. Ya artinya makanya pentingnya kita apa? Istiqomah. Apapun yang istiqomah dalam kebaikan, insya Allah ya nanti dalam sampai akhir hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tutup dengan kebaikan. Dan oleh karena itu jamaah sekalian, azanallahu yakum rahimani wa rahimakumullah. Satu hari Rasulullah SAW memegang taat Mu'adz di Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu, demi Allah aku mencintaimu. Jadi salah satu di antara sunnah adalah menyatakan cinta kepada sahabat. Cuma kalau di kita kadang ada yang aneh gitu ya, cowok sama cowok ngomong cinta, kira-kira dicurigai nggak ya? Pak RT, saya mencintai Pak RT. Wah, najis tuh ada gitu ya. Najis tuh ngomong boleh gitu ya. Tapi memang kita nggak biasa. Nabi dan para sahabat itu mengungkapkan apa? Nabi mengatakan kepada mereka, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku sangat mencintai. Ungkapan rasa apa? Pada sahabat. Dan itu hukumnya apa? Sunnah. Dan itu tidak pernah terjadi. Cuma karena kita ilmu belum menyebar ya, belum menyebar sehingga agak aneh. Kecuali kalau sudah, ya kita yang aja. Kalau kita nanti ungkapkan rasa cinta kita kepada sahabat, ya maafkan. Seperti saya ke anak-anak anakku yang habis saya dan mencintai karena Allah. Kita mencintai anak kita karena Allah. Dan itu salah satu di antara sunnah. Nabi mengungkapkan rasa cinta kepada Mu'adz, kemudian Nabi mengajarkan kalimat doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz, dan sesungguhnya doa itu buat kita. Insya Allah kita sudah hafal doa ini dan harus kita amalkan. Kata Nabi, baca doa ini di dubur sholat, di penghujung sholat. Para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebutnya di akhir sebelum salam, setelah tahiyat doa ini baca. Ada yang dibaca setelah salat, ada setelah sholat. Jadi ada dua perbedaan, tapi mana yang benar silakan amalkan. Ya, misalnya kita membaca sebelum salam, berarti di ujung salat, sebelum salam, setelah baca tahiyat misalnya, fil alamin yang hadir, maka baca. Dan memang banyak doa yang diajarkan untuk baca doa di tahiyat akhir sebelum menutup dengan salam. Misal berikut dari 4 keadaan Allah yang ada di jahannam, lalu ada berukam yang kita tahiyat wal bisa kita nasi jajar, itu kita baca. Nah, salah satu di antara yang dibaca adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Nah, doanya pendek ya. Insyaallah kita hafal dan kita sering dulu nih. Para ashabiyah guru kita kalau doa kadang-kadang membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya, apa artinya? Allahumma ya Allah, a'inni, bantu saya ya Allah, ala dzikrika, agar senantiasa mengingatmu. Jadi kita bisa berpikir mengingat kebesaran Allah itu karena ditolong oleh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah bantu saya agar senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat wa husni ibadati, dan memperbaiki kualitas ibadah. Doanya ringkas tapi mencakup banyak kebaikan. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk berzikir, mengingat Allah, untuk bersyukur atas nikmat dari Allah, dan terus memperbaiki kualitas ibadah. Kenapa? Kita nggak tahu. Jangan-jangan Allah tahu istiqomah, pelan kita udah kayak istiqomah lagi. Makanya sampai kapan kita ini ibadah? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang diyakini, yaitu berupa. Jadi kita tuh ibadah sampai mati. Yang menghentikan sholat kita itu apa? Kematian. Yang menghentikan kita ke masjid itu apa? Kematian.
Saya ngebayangin ya Pak, kalau setiap warga RT berapa ini? 5, semuanya deh ibadah tuh berhenti karena kematian, enak. Jadi kalau ngajak tuh enak. Si Anu kemana lah ke masjid? Mati deh, oh mati udah. Jadi yang menyebabkan dia ke masjid karena apa? Kematian. Enak tuh. Si Anu kan ngaji, ya kan kemarin mati, oh iya mati deh ya. Jadi enak gitu dia. Yang menyebabkan dia berhenti ibadah karena apa? Kematian. Ini dibilang mati. Ada orangnya, gitu ya? Dibilang ada orangnya, agak pernah sholat, bisa lagi dia nggak pernah ngomong masjid, nggak pernah ibadah, bisa jadi juga. Kita jadi bingung. Kenapa? Berarti dia berhenti sebelum datangnya kematian. Ya bahkan ya tadi, kalau kita masih hidup tidak ke masjid, ada unsur syar'i. Misalnya sakit bukan sakit yang keras, sakit yang tidak mungkin saya bisa ke masjid. Tapi kalau sakit-sakit ya pulang begini aja aman. Banjir bandar, banjir penuh. Ya, kalau becek dikit materialis ya jalan aja dah. Ini kadang-kadang kita baru berlukis saja kan udah berdoa kita ada sholat bulan lah. Ujung sari dari mana? Udah kita mulai kan? Allah dia tahu. Ya Allah tahu dulu kan tahu kan ini. Jadi kadang-kadang kita apa gangguan sedikit menganggap wah sakit dulu. Kalau masih bisa kembali masih. Bahkan di zaman Nabi ada orang buta datang kepada Nabi. Ini juga kisah yang sering disampaikan. Orang buta datang kepada Nabi. Minta keringanan karena dia satu dia buta. Yang kedua nggak ada yang ngantar. Yang ketiga banyak binatang di luar. Dia pengen minta izin bukan gak sholat, minta izin sholat di rumah. Apa jawaban Nabi Hasan tidak? Kamu dengar aja nggak? Tak aja. Berangkat. Bayangin jamaah. Dengar aja nggak? Dengar. Ayo berangkat. Nabi nggak berbuta, kagak pokoknya dengar aja berangkat. Ada yang ngantar berangkat. Itu kalau 3 alasan ini, kita bisa mengalami 2 alasan sakit. Buta, ada yang nganter, banyak binatang. Sekarang kita keadaan di RT 1, apa yang terjadi? Buta ada, nganter banyak PS kita teman. Binatang buas, aku binatang buas. Jadi apa yang menghalangi kita ke masjid? Kalau bukan karena dosa yang betul. Makanya, ayo kita ramaikan sholat ini. Kita penuhi kajian ini. Kenapa? Karena ini perintah. Dan kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Ya, sampai kapan umur kita. Jangan-jangan tadi ini kajian saya terakhir di musola ini. Saya nggak tahu. Jangan-jangan nanti sholat isya kita yang terakhir. Jadi karena ajak yang dirahasiakan, ini kita nggak pernah tahu kapan ada. Dan kita berharap ketika ajar datang kita dalam keadaan yang terbaik. Oleh karena itu jamaah sekalian, amalkan doa tadi. Jadi kalau Nabi itu kasih doa itu adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah tadi doanya nggak panjang ya, gampang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Begitu doa. Insya Allah ya. Di jamaah sekalian, azza Allah wa yakum rahimani wa rahimakumullah. Ya, mari kita siapkan bertambahnya tahun berarti bertambahnya hisab kita. Hisab kita semakin berjalan. Dikenal sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur dan baik kemana. Kemudian menyikapi pergantian tahun jamaah izin menyampaikan. Yang pertama, saya mengajak kepada jamaah untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga dari api neraka. Itu tugas pokok kita para suami. Itu tugas yang paling berat. Makanya masuk surga jangan sendirian. Soleh di rumah jangan sendiri. Soleh itu harus ngajak. Siapa yang di rumah itu kan?
Siapa yang kita didik? Istri. Siapa lagi? Anak. Itu tanggung jawab kita. Maka selamatkan diri kita, istri dan anak-anak dari api neraka. Biasanya di akhir tahun ini banyak sekali kemaksiatan demi kemaksiatan. Tugas kita para suami memastikan anak dan kita selamat dari itu. Dan saya mau jalan-jalan akhir tahun boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Saya mau lihat, mau refreshing ke gunung kemana tempat wisata, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah bermaksiat. Saya mau jalan-jalan tapi maksiat, ya itu nggak boleh. Saya mau mudik tapi maksiat, itu nggak boleh. Jadi masalah mudik, jalan-jalan, refreshing, keliling, boleh silakan. Nggak dilarang. Yang dilarang itu apa? Kita berbuat maksiat itu. Sholat tetap dijaga walaupun jalan jauh, ada jamaah, ada kok pasal. Oh, musafir doanya mustajab. Diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan, bukan hanya sekedar refleksi, melatih kesabaran. Biasanya akhir tahun ini macet, misalnya latih kesabaran. Bagaimana kita ketika macet dan sebagainya. Karena saudara-saudara kita yang lain, teman sekalian yang kita bersyukur ya, lingkungan kita masih lingkungan yang aman. Bayangkan di Sukabumi, saudara-saudara itu masya Allah ya, bahkan ada orang yang kehilangan tempat tinggal. Ya, ini menunjukkan bahwa kita masih bersyukur dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah izin ya, bagaimana menyelamatkan anak-anak istri kita. Di pergantian tahun ini tentu akan banyak kemaksiatan. Bahkan di beberapa pesantren Pak, sampai saking khawatirnya kepada santrinya, itu liburannya dimajuin, masuknya sebelum tahun baru. Ada yang masuknya tanggal 28 atau 29, ada yang kemarin 24, masih masuk pondoknya. Jadi pokoknya sebelum tahun baru udah balik lagi. Dalam rangka apa? Menyelamatkan anak-anak. Jadi pesta malam tahun seperti itu. Saking sayangnya kepada murid. Nah kita tentu murid kita siapa di rumah? Anak-anak. Kita pastikan anak-anak kita tidak melakukan kemaksiatan, terutama di malam pergantian tahun. Dan biasanya kita ya kemaksiatan perjalanan terbuka lebar dan sebelum oleh dibilang kita berlindung kepada Allah dari yang semacam ini. Ya, jadi terima kasih. Ya. Setiap malam tahun baru itu kan kita ini adatnya biasanya itu kan bakar kembang api, masa itu hukumnya apa? Masya Allah. Masya Allah. Gimana nih? Saya tukang kembang api kan sini. Jamaah sekalian, terkadang ada orang gini, kayak PRT nanya. Saya yakin PRT nanya itu mencari kebenaran. Orang itu kalau nanya mencari kebenaran, diberikan jawaban, maka dia taat. Tapi tidak sedikit ada orang nanya itu mencari pembenaran. Tidak. Misalnya tadi petasan, boleh nggak masuk? Maka jawabannya nggak boleh. Sudah. Apapun alasannya. Dari segi manapun dikaji tetap nggak boleh. Misalnya dari segi mengganggu orang lain, udah pasti ganggu. Oh tapi kita hiburan, ya, hiburan buat dia, tapi kan mengganggu. Terus mubazir, membuang-buang harta yang tidak dibenarkan. Maka sarannya jangan debat di situ kan. Pokoknya sarannya apa? Tinggalkan. Nah, gitu. Sarannya apa? Tinggalkan. Karena kata Nabi Muhammad di Islamil Mar'i tarku malayatin. Ciri kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya termasuk dulu di awal-awal orang yang bukan hanya masak kayak saya, bukan hanya merayakan, saya dagang, pengedar dulu. Iya. Tapi begitu belajar, masya Allah, desa di masa lalu. Artinya bukan buat dibanggakan, tidak. Ternyata banyak
mudorot, terutama petasan. Yang berarti petasan itu kalau sampai merusak, mengganggu orang dan dia terzalimi, kemudian dia berdoa, halal itu. Pernah nggak mendengar ada pabrik petasan meledak? Bukan sekali dua kali. Itu bisa jadi doa orang-orang yang terzalimi. Makanya baik-baik kan kita masak begituan karena mengganggu orang. Jemaah sekalian, mohon maaf. Jadi masalah mengganggu itu sampai Kementerian Agama mengatur penggunaan speaker tadi. Tapi kan kaum muslimin itu marah karena intinya kan begini, jangan sampai mengganggu. Kalau mengganggu itu kan tradisi, mengganggu itu bagaimana sih? Artinya kalau misalnya kalau azan ya azan panggilan sholat. Tapi kalau speaker masjid misalkan ya, pemerintah ya aturan pemerintah sampai mengganggu, maaf kita ada saudara kita yang lain ada khusus seperti itu. Kita juga perlu hargai mereka. Kadang-kadang kita nggak tahu waktu, termasuk kalau ada acara sampai malam, itu juga kita izin. Saya di gang saya di RT dari satu gang ke lain kan ngaji begini. Kan ada orang muslim di gang itu. Kita izin dulu. Oh, ada pengajian kok. Masa lanjut. Iya sih. Kenapa? Kita nggak boleh dia. Sama orang kafir itu tidak boleh. Kalau kita di atau bodoh amat yang penting dia senang. Nah, kalau yang terzalimi berdoa, kalau orang itu. Jadi makanya oleh karena itu Bapak sekalian, pertanyaan PRT ini luar biasa. Nah, PRT juga nih. Pokoknya dari sama kembang api, petasan, tinggalkan. Udah gak usah debat lagi, tinggalkan aja. Jangan, kenapa lu? Wah, aku akhirnya tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Insya Allah itu lebih selamat dunia dan akhirat. Kalau masalah perdebatan mah agak habis-habis, ada bahaya. Sampai kagak cukup kopi 2 gelas 3 gelas kalau mau debat mah gitu. Tapi kan ini bukan karena perdebatan. Kesimpulannya adalah tinggalkan karena tidak bermanfaat. Itu jawaban saya. Kalau nanti ada yang jawab lain, saya mohon silakan. Kalau ada ustaz juga yang membolehkan, silakan. Iya, saya ketika PRT nanya ke saya, maka jawaban saya lebih baik ditinggalkan. Begitu kan? Betul. Ya. Masya Allah, lebih dalam lagi kan? Wah, ini tipis-tipis aja tuh. Lebih baik daripada petasan, atau mengganggu oleh orang lain, lebih baik tindakan yang. Kalau bakar-bakar boleh nggak? Ya boleh bakar sosis gitu, jangan bakar rumah orang kan? Ya sekedar bakar, jangan ada masalah. Cuma gini tadi. Sebetulnya masalah tahun baru itu kan kendalanya kita di begadang dan Nabi melarang kita untuk begadang itu loh. Karena apa? Kalau begadang yang jadi korban apa? Tubuhnya. Kan kita begini ya, mohon maaf loh. Bukan dulu di malam tahun baru berdoa, nungguin jam 12, main gitu loh. Pada berdoa, mudah-mudahan tahun 2025 lebih baik lagi. Gak tanya subuhnya kesiangan, baru doa gitu maksudnya. Ya baru doa malam lebih baik apa doa lebih baik lagi. Subuhnya kesiangan, nah itu salah. Makanya ya tadi kalau mau apa ya kumpul-kumpul ya sekedar ya tadi tidak kemaksiatan. Karena kalau udah begadang udah pasti yang dari korban adalah salat subuh, udah pasti. Jam 2, jam 1, jam 3 akhirnya subuh dari korban. Padahal itu sholat subuh pertama tahun 2000 gitu ya. Jadi silakan kalau mau bakar-bakar dengan siang-siang aja udah enak kan gitu ya, lebih aman dan selamat. Tapi intinya tidak ada larangan untuk bakar jagung, silakan kalau cuma yang tidak boleh adalah melakukan kemaksiatan dan mendatangkan kemudorotan. Gitu. Ada agenda apa nih malam tahun baru? Katanya ada panggung di sini, nggak ada? Oh nggak ada. Takutnya ada panggung di luar gitu kan tanggungnya. Karena RT merasa gue mau umur gue masih 40 tahun lagi gitu kan ya.
Ya gitu ya teman sekalian. Terima kasih ya telah membersamai kita, memberikan penguatan kepada jamaah. Saya titip pesan di jamaah ya, izin ya sekedar menyampaikan bahwa musola ini sudah bagus, musola ini sudah nyaman. Jadikan tempat ini tempat mempersatukan umat, mempersatukan ukhuwah Islamiyah antar warga, khususnya di lingkungan RT 04 ya. 5 ya, 05. Dan mudah-mudahan sekali lagi lingkungan kita lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lingkungan yang mendapatkan kurang rahmat dan kasih sayang Allah, rumah tangga kita di rumah tangga yang sakinah dan rahmah, anak-anak kita pun menjadi pribadi yang saleh dan salehah, anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, anak-anak yang menjadi jalan bagi orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengumpulkan kita dan keluarga kita di dalam surga yang kelak dan amin amin ya rabbal alamin. Aku boleh ada asal kita kita akan menghadap kepada majlis subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.